Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya lah pada pagi ini kita dapat berkumpul di kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita berada di zaman yang sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim kegiatan pengabdian masyarakat. Di sini ada tim Bu Iin sebagai ketua kegiatan, ada Pak Sonedi, dan saya sendiri yang termasuk dalam tim kegiatan pengabdian masyarakat. Kami ucapkan terima kasih juga buat Bu Sri Winarsi yang sebagai pimpinan daerah Aisyah Majelis Dikdasmen, Bu Karyanti sebagai pemateri, dan ibu-ibu seluruh TK ABA yang ada di Kota Palangkaraya. Sebelum mulai kegiatan ini, marilah bersama-sama kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Semoga kegiatan kita mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Dengan acara yang kedua, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh Ketua Tim Pelaksana, yaitu Bu Dr. Iin Nurbudiani. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Abi sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Majelis Dikdasmen, Ibu Sri Winarsi. Sehat Ibu? Alhamdulillah bisa bergabung. Yang kami hormati Ibu Pemateri, Ibu Karyanti MPD, dan yang kami hormati tim LPP, tim Pengmas. Dalam ini kami tadi sudah disebutkan Bu Abi, ada saya, ada Bapak Sonedi, ada Ibu Abi. Maaf Pak Sunedi, kali ini Bapak bukan sebagai rektor kapasitasnya, tetapi sebagai tim Pengmas. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan coping stres. Nah, apa Ibu yang melatar belakangi kami memberanikan diri, mohon maaf, memberanikan diri untuk mengundang Bapak Ibu. Jadi kami sebagai tim dosen itu kan tiap tahun diminta untuk mengadakan atau menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu sebagai tugas kami, ya, tugas pokok kami. Nah, maka di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu mengadakan hibah internal. Nah, itu masing-masing dosen dengan bertim minimal 3 orang untuk mengajukan proposal. Nah, ini diseleksi Bapak Ibu. Jadi, nah kebetulan kami berdasarkan seleksi itu proposal kami lolos. Nah, kami judulnya itu pelatihan coping stress untuk mengurangi job insecure pada guru TK Aisyah Bustanul Atfal ABA Kota Palangkaraya. Nah, makanya sebagai audien kami memberanikan diri mengundang Bapak Ibu, ya. Jadi tidak hanya TK tetapi juga SD, ya, di sini yang di bawah binaan Majelis Dikdasmen PDA Kota Palangkaraya. Nah, itu kenapa kami ya mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan ini merupakan penghormatan bagi kami, ya, kehadiran Bapak Ibu, ya, yang setelah mempersiapkan, ya, menyiapkan waktunya untuk bergabung dengan kami
yang mana hari Sabtu mungkin ada Bapak Ibu yang memang waktunya santai, tetapi karena kami juga mengambil waktu yang santai itu, karena kalau dari hari Senin sampai Jumat itu kami full, maka kami mengambil hari Sabtu yang saya rasa semuanya bisa. Gitu. Nah, kenapa kami ngambil judul ini? Kita tahu bahwa kita walaupun nanti ini akan disampaikan oleh Ibu pemateri ya, tapi kami hanya menginikan judul ya, memperjelas judul bahwa kita dalam bekerja, kita tentu akan menemui atau mengalami yang namanya kadang jenuh, stres, ya, itu. Nah, maka di sini kita nanti akan ada pelatihan untuk mengurangi rasa kejenuhan atau stres, apalagi kita menghadapi masa-masa seperti ini, pandemi yang kita semua tidak tahu bagaimana ke depannya. Ya, kita rencana sudah mau tatap muka, tetapi ternyata masih mundur lagi. Ya, nah itu kan tentu saja kita sudah mempersiapkan ini itu, tapi nyatanya mundur lagi kan tentu juga akan merasakan kejenuhan atau stres ya, walaupun tingkat stresnya itu nanti akan ada tingkatannya ya, itu nanti akan dijelaskan Ibu pemateri. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih sekali ya atas kehadiran Ibu Bapak semua. Kami mohon nanti kami tidak akan lama, mungkin sebelum duhur kita akan sudah selesai. Nah, kami mohon Bapak Ibu semua untuk dapat mengikutinya. Insya Allah nanti Bu Abi akan mengganti uang kuota untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Ya, itu. Jadi mungkin itu pengantar dari kami. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pimpinan daerah Aisyah, ya, Majelis Diktasmen. Sebetulnya kami ini mengundang Ibu pimpinan daerah wilayah, pimpinan daerah Aisyah. Tetapi karena pada saat dan jam yang sama, beliau ada mengisi kegiatan juga, yaitu pelatihan pemulasaran jenazah ya, yang dengan Pak Juhri, Ustadz Juhri. Nah, jamnya juga jam 8. Maka beliau sudah ada Bu Win, oh ya sudah, Bu Win sudah ada, saya bilang itu. Jadi terima kasih sekali ini Bu Win atas partisipasinya. Ini kan semua di bawah panduan Ibu Win ya, sebagai pemimpin daerah Aisyah. Nah, monggo untuk selanjutnya kita segera mulai saja biar kita lebih cepat lebih baik, tetapi mungkin nanti Bu Abi kami mohon untuk daftar hadir dan foto mungkin ya, sebelum materi dimulai kita sejenak untuk berfoto, karena sebagai laporan kami juga untuk mengisi daftar hadir. Mungkin untuk link tadi sudah saya lihat ada. Mungkin itu Ibu pengantar dari kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Abi, tapi sebelumnya mari kita buka dulu acara pengabdian masyarakat, pelatihan coping stress untuk mengurangi job insecure pada guru TK Aisyah Bustanul Atfal, Kota Palangkaraya ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengantar dari kami. Selamat mengikuti. Kami akan selalu mengiringi ya. Kami akan selalu on juga. Kami akhirin langsung menawar waktu korib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin untuk sambutannya sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya kita foto bersama ya Bapak Ibu untuk dokumentasi kegiatan kami pada hari ini. Kebetulan ini cuma satu layar dan cuma satu kali saja, jadi silahkan ekspresinya yang ceria. Bagus. Oke, satu, Bu Mut, boleh diaktifkan videonya, Bapak Ibu. Kita mulai, 1, 2, 3, sekali lagi. Ada yang belum dikelihatan Bu videonya, Bu Siti Rusmania atau Bu, mohon dilihatkan. Boleh. Mungkin Pak Sonedi ada kegiatan berbarengan juga kayaknya. Oke, 1, 2, 3. Nah itu ada Bu Mei. Bu Siti, videonya mau di-on kan?
Bentar. Oh, tidak bisa. Oh. Nggak apa-apa, Ibu. Oke. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih semuanya. Oke, untuk acara selanjutnya kita masuk pretest dulu ya, Ibu. Kita masuk pretest dulu. Sebentar, saya akan kirimkan linknya untuk sambil menunggu link pretest. Bapak Ibu boleh isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu, di room chat ada link pretest. Jadi sebelum kita masukin materi, kita laksanakan pretest terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silahkan. Mungkin waktunya 5 menit, boleh? Mananya? Ini siapa ini? Bagaimana Bapak Ibu, sudah pretestnya? Belum? Pak Ibnu sudah? Ya, izinkan saya screen. Nah, Bu, ini penuh, ini bisa dipoto lagi, Bu. Bu Abi, bisa dipoto lagi tuh penuh nih. 20.
Sudah ya Ibu, Bapak, pretestnya? Kalau sudah semua, kita sambil jalan untuk untuk kegiatan selanjutnya kita masuk materi ya Bapak Ibu. Materi hari ini akan dibawakan oleh Bu Karyati MPD. Kami persilakan Bu Karyanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bun. Jelas, Bu. Jelas. Saya dengar ini partisipannya laki-laki, ada laki-laki atau perempuan semua nih? Ada laki-laki, Bu. Ada laki-laki. Makanya saya suaranya menggema, ngebas, ketahuan nih ada laki-laki walaupun saya tidak lihat videonya tadi. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sehat, salam tangguh sebelum memulai acara nih. Nah, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan materi tentang job insecure. Nah, sebelum kita masuk job insecure, tentunya kita akan tahu dulu nih apa sih job insecure, setelah itu apa yang menyebabkan job insecure. Baik, kita akan mulai. Nah, saya akan mengenalkan apa sih job insecure, atau di sini sebenarnya adalah kecemasan, ketakutan, kewaspadaan, seperti itu. Suara Ibu tidak ada. Iya, sebentar, saya akan mulai lagi. Terima kasih, Bu. Nah, pencet lagi, Bu. Nah, baik, saya akan melanjutkan materinya. Di sini ada kesejahteraan psikologis. Nah, kita sebagai karyawan tentunya mau guru, staf di sekolah, itu adalah karyawan yang mempengaruhi job insecure tadi paling pertama adalah kesejahteraan psikologis. Apa yang mendasari kesejahteraan psikologis karyawan atau guru, yaitu adalah budaya organisasi. Budaya organisasi di mana tempat kita bekerja, terutama di sekolah nih. Nah, keadaan lingkungan sekolah itu akan mempengaruhi psikologis kita. Dengan banyaknya pekerjaan yang diberikan kepada kita, setelah itu kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada kita, bagaimana peserta didik kita di sekolah itu akan mempengaruhi juga psikologis seorang guru atau karyawan, staf di sekolah. Apa dampaknya? Tentunya ada dua. Ketika dampak negatifnya adalah stres, karena tadi merasa terbebani. Setelah itu kalau itu positif adalah kepuasan kerja. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan adalah bentuk pencapaian yang saya berikan. Terlepas ya dari yang namanya upah atau gaji, seperti itu. Karena kebahagiaan, kepuasan seseorang itu tidak hanya sebenarnya dinilai dari materi. Hanya saja tentunya setiap dalam kehidupan kita memerlukan materi untuk bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan kita, seperti itu.
Nah, selanjutnya apa sih kesejahteraan psikologis atau merupakan kondisi tercapainya kebahagiaan tanpa adanya gangguan psikologis yang ditandai dengan kemampuan individu mengoptimalkan fungsi psikologisnya. Tadi ada kebahagiaan, ada kepuasan, akhirnya dampaknya juga kepada peningkatan kinerja. Kinerja sebagai guru, memberikan yang terbaik, itu yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya, pengaruh kesejahteraan psikologis terhadap pekerjaan. Ada kebahagiaan dan kepuasan. Tadi, kebahagiaan dan kepuasan, kebahagiaan rasa bahagia ketika bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk pekerjaan kita. Bisa membimbing anak-anak didik kita mencapai perkembangan yang optimal. Tentunya Bapak Ibu, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan sama. Bahkan bahwa individu itu memiliki karakteristik pribadi masing-masing yang berbeda. Tentunya ada anak yang cepat menangkap pelajaran, ada yang tergolong lambat. Nah, hal seperti itu juga akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis gurunya. Karena akan banyak anggapan, apakah guru tidak mampu membimbing, apakah guru belum memberikan yang terbaik, itu akan berdampak pada psikologis guru. Tapi ketika guru memahami bahwa setiap individu itu berbeda, tentunya guru tidak akan menyalahkan diri sendiri. Nah, ada yang namanya emosi positif. Emosi positif itu bukan hanya cinta, tapi juga gembira, merasa puas dengan apa yang dikerjakan. Nah, itu termasuk dalam emosi positif. Akhirnya apa yang Anda tunjukkan, karya yang Anda tunjukkan tidak memerlukan hanya pujian saja. Tapi betul-betul apa yang Anda berikan pada pekerjaan Anda adalah ketulusan. Nah, yang selanjutnya adalah penerimaan diri. Penerimaan diri terkadang kita menganggap diri kita tidak mampu, tidak berdaya. Apalagi misalkan menghadapi dunia kerja yang seperti ini, lingkungan kerja, kita baru masuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah kita lakukan. Akhirnya ada ketidakberdayaan. Penerimaan diri itu penting. Ketika Anda bisa menerima diri Anda akan memperbaiki kekurangan yang Anda miliki. Kekurangan yang Anda miliki bisa Anda jadikan sebuah kelebihan ketika Anda bisa mengelolanya. Selanjutnya ada hubungan positif. Nah, hubungan positif ini bagaimana kita menjalin hubungan interpersonal dengan rekan di lingkungan kita. Bagaimana kita bertemu orang baru, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan wali murid, atasan, itu akan berdampak pada kesejahteraan psikologis kita. Perasaan, terkadang kita ada perasaan tidak percaya diri. Nah, itu tadi terkait juga dengan penerimaan diri, bahwa Anda punya kemampuan yang sama. Anda bisa terus berkembang. Jangan kita terkadang fokus hanya pada kekurangan kita, lupa sama kelebihan diri kita. Lupa bahwa kita bisa melakukan hal positif lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini ada kebahagiaan, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, pertumbuhan pribadi. Nah, semua ini termasuk di dalam keadaan organisasi Anda atau lingkungan sekolah Anda. Nah, penguasaan lingkungan juga bagaimana Anda berempati, bagaimana Anda bisa menerima orang lain, itu termasuk dalam adalah kesejahteraan psikologis. Tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup kita? Kenapa sih mau bekerja sebagai guru, staf di sekolah? Apa tujuan hidup kita? Fokus pada apa yang kita inginkan. Fokus pada apa yang kita capai. Nah, akhirnya akan menjadi pertumbuhan pribadi yang tangguh, yang resilient. Bahwa di setiap pekerjaan tidak harus kita menjadi yang nomor satu. Tapi kita bisa menunjukkan potensi-potensi yang ada di diri kita. Khususnya nih bagi guru-guru tentunya bisa melakukan inovasi-inovasi model pembelajaran. Tidak hanya menggunakan IT, tapi juga memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Apa sih yang kurang dari peserta didik kita sekarang? Apakah hanya pengetahuan yang ingin kita tingkatkan?
ataukah akhlak atau yang namanya karakteristik baik yang ingin kita lebih tingkatkan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada apa sih realita kondisi kerja yang menyebabkan job insecure, ketidakpastian. Boleh acungkan tangan di sini yang belum PNS. Semua, hampir semua. Saya juga belum PNS. Nah, usia Anda mungkin masih ada kesempatan. Kalau usia saya itu sudah tertutup karena sudah sebentar lagi ke 40. Jadi kan tertutup nih. Kemungkinan. Tapi apa yang ketidakpastian ini yang menyebabkan job insecure? Saya sebagai honorer, tenaga kontrak, apakah tetap dilanjutkan bulan depan? Apakah tahun depan saya masih mengajar di sini? Itu yang mengakibatkan job insecure. Ada ketakutan, was-was ketika saya masih bisa bekerja atau tidak. Nah, tekanan pekerjaan juga. Misalkan menghadapi anak-anak di sekolah, menghadapi orang tua yang protes. Nah, itu bisa mengakibatkan tekanan pekerjaan yang job insecure ini akan beralih kepada berhenti bekerja. Bukan hanya takut saja, tapi bisa mengakibatkan seseorang berhenti untuk bekerja. Jadi, jangan khawatir kawan-kawan, terkadang kita mengalami ketakutan itu sehingga kita akhirnya menyerah. Yaitu memutuskan untuk tidak bekerja di tempat itu lagi. Nah, selanjutnya, di sini dampak job insecure ini. Ketakutan ya, job insecure ini ketakutan, kehilangan pekerjaan sebenarnya. Itu artinya, itu adalah definisinya. Nah, apa saja dampaknya yaitu motivasi rendah. Sehingga dorongan dalam pribadi untuk menjadi berinovasi, menemukan model-model pembelajaran yang baik, yang menumbuhkan karakteristik baik peserta didik itu berkurang. Akhirnya menurun, kinerja pun menurun. Nah, selanjutnya dampaknya adalah kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja rendah itu akhirnya apapun yang saya lakukan sepertinya tidak menumbuhkan hasil. Apapun yang saya lakukan itu tidak menjadi perhatian orang lain. Akhirnya kepuasan kerja itu berdampak pada nanti pengajaran kita, pelayanan kita terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Masyarakat itu, masyarakat sekolah itu adalah siswa, setelah itu ada orang tua murid, itu yang akan menjadi dampaknya. Karena kinerja pembelajaran kita juga akan menurun. Nah, selanjutnya komitmen kita terhadap organisasi itu akan menurun. Cukup rendah. Apapun saya asal bekerja saja, saya bisa melakukan ini saja tanpa ada inovasi dan kreativitas atau ide-ide yang muncul untuk menjadi lebih baik. Nah, ini kita masuk pada yang namanya coping stress. Coping stress itu, kawan-kawan, dimulai dari kita mengatur jadwal nih. Kita kembali dulu. Pengelolaan yang namanya coping stress ini ada yang namanya kita mengelola waktu kita. Nah, siapa ada yang bisa jawab? Bagaimana rasanya kedisiplinannya selama ini dalam bekerja? Keklik itu buka. Oke. Gimana rasanya? Disiplin dalam bekerja. Gimana kawan-kawan? Oke. Ada yang bisa jawab? Nah, ini adalah manajemen waktu. Yang di dalamnya ada disiplin. Membuat perencanaan. Sebelum mengajar, apa yang dilakukan? Ada yang bisa jawab? Apa yang dilakukan sebelum Anda mengajar? Biasanya apa yang dilakukan? Bumut? Ya. Biasanya mempersiapkan bahan pembelajaran. Mohon maaf nah Bunda, ini anak-anak krucil nih. Nggak apa-apa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, iya. Ini dulu. Kalau
Apa saya? Dicari di sini. Ini sambil melihat jadwal belajar Bunda, makanya aduh anak-anak Iya. ini. Apa yang dilakukan Mungkin ini Bu Daryanti, mohon maaf. Bu Mut mau Oke. lanjut? ya? Silakan, Biasanya Bu. sebelum pembelajaran kita menyiapkan bahannya, Hmm. kemudian seperti apa contohnya untuk memperagakannya. Maaf Bunda, Oke. ini kurang konsentrasi ulun nah. Siap-siap. Oke. Silakan Bunda-bunda yang lain. Mungkin sebelum ini mohon maaf Bu Karyanti, mungkin itu ada Pak Ibnu raise hand. Oke. Silakan Pak Ibnu. Nggih, baik, terima kasih Bun atas waktunya. Jadi sebelum kita mengajar itu, kita harus mempersiapkan dulu bahan ajar yang akan kita gunakan nanti ketika mengajar. Jika sekarang pembelajaran online, berarti kita akan membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk yang bisa digunakan atau diaplikasikan di rumah saja. Jadi begitu Bun. Dan juga kita membuat desk job untuk diri kita sendiri, bahkan untuk teman atau rekan kita di kelas tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sekali jawabannya, sama dengan Bu Mut tadi, sangat bagus jawabannya, bahwa sebelum memulai pembelajaran itu menyiapkan yang namanya rencana pembelajaran, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke, Bu Abi, mungkin itu dulu materi dari saya. Nanti kita lanjutkan untuk manajemen waktunya. Mungkin kawan-kawan nanti ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan di awal. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan kepada pemateri kita. Boleh langsung. Mungkin bisa keluar dulu Bu Karyanti dari PowerPoint. Kita nyanyi dulu sebentar ya, ciri khas kita. Kami minta Bu Siti Aisyah Oh, di stop. Abah 2 untuk memimpin, nyanyi apa kita ikut, senang. Baik Bunda, alhamdulillah disuruh nyanyi-nyanyi di saya Bun ya. Padahal biasanya Ibnu nih jagonya juga nih nyanyi di TikTok ya Ibnu. Baik Bunda, ini kita bisa menggunakan jari-jari kita ya Bun ya, karena sebenarnya kalau senam, nyanyi sambil senam juga boleh, cuman agak sedikit dijauhkan. Kalau kita secara ini mungkin kita bisa menggunakan jari-jari dan kepala kita gitu ya. Siap. Baik Bunda, terdengar jelas suara saya Bun? Apa putus-putus? Ya. Agak putus sedikit Bun, keras sih Bun lah. Soalnya di tempat dulu agak banyak Itu orang. orang Jawa jadinya nggak kelihatan. Pak Ibnu yang jauh sekali aja kedengaran Bu Mumut. Oke. Sudah jelas Bunda suaranya Ya. Bun? Kita buka semua ya suara biar kita nyanyi sama-sama. Suaranya kedengar. Ya baik ya. Mudah aja, pendek aja ke lagu. Kenalkan tangan kanan dan kiri Ya kita nyanyi ya. Kita nyanyi. untuk anak ya. Bagus badannya. Ya. Nyanyi dulu kita. Jempolnya Bun, boleh Di jempolnya. sini. Jempol kedua. Nih jempol. Ya. Jempolnya. Karena kita ingin mengenalkan konsep kanan kiri Bun ya. Oke. Jadi kiri Sini, sini. jari nanti
Terputus-putus ya. Kanan, kiri, petik jari. Nah, itu nadanya nih. Ya. Ntar saya pelan kanan kiri, kanan kiri, mari petikkan jari. Kanan kiri, kanan kiri, mari petikkan jari. Boleh nanti sambil lehernya digoyang, nggak kaku gitu ya Bun. Sekarang kita semuanya online ya. Jadi kadang ya, jadi kita sambil menggoyang-goyangkan kepala ya, jarinya juga ya. Nah ya, nah, itu aja ini kita bisa kembangkan sih untuk pengenalan kanan kiri ini. Ya sekali lagi sama-sama kanan kiri, kanan kiri, mari petikkan jari. Ini minta cuan ya. Kanan kiri, petikkan jari. Terus kita ganti. Ya, bisa kita ganti. Bisa kita ganti lagi. Kanan kiri, kanan kiri, goyangkan kepalamu. Kanan kiri, kanan kiri, goyangkan kepalamu. Seperti itu, Bunda ya. Ya, jadi kita bisa menggerakkan tangan kita sambil bernyanyi, juga kepala kita juga agar merangsang dan sirkulasi ke kepala kita berjalan lancar. Kan tadi kanan kanan kiri, putar ke kanan kiri, kanan kebalikannya. Itu Bunda ya, sedikit breakingnya seperti nggak dalam pelajaran seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin kayaknya ada lagi tuh Bu Iin dari Pak Ibnu kayaknya ya, ada punya apa? Punya Ayo, Pak Ibnu apa nih? kreasi gitu ya Pak Ibnu ya. Silakan Pak Ibnu. Apa itu tepuk tangan, tepuk Aisyah ya? Ini punyanya Ibu Aisyah. Oh iya, Bapak Aisyah. Bapak Aisyah. Ini paling ganteng di sini. Ya, nadanya pakai kalau suka hati tepuk tangan seperti itu. Jadi boleh sambil menyanyi, sambil bertepuk tangan. Sambil sama-sama, Bun. Saya bangga jadi warga Aisyah dan anggun cerdas dalam bertindak, yang berakhlak mulia, cerdas berkemajuan. Saya bangga jadi warga Aisyah. Seperti itu, Bu. Mungkin sama-sama, Bu. Ya. 1, 2, 3. Saya bangga jadi warga Aisyah. Damai anggun cerdas dalam bertindak, yang berakhlak mulia, cerdas berkemajuan. Saya bangga jadi warga Aisyah. Boleh sekali lagi ya Bu. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya bangga jadi warga Aisyah. cerdas dalam cerdas dalam bertindak, mulia, cerdas berkemajuan. Saya bangga jadi warga Aisyah. Terima kasih Bu, Bapak. Ada lagi Ibu dari TK Aba 4 mungkin? Tadi Aba 3 ya. Bu Aisyah Aba 2. Mungkin Aba 4 boleh? Apa ya? Ya. Silakan Bu Mut. Apa ya?
Kita hari ini menghilangkan kecemasan. Nah, itu aja yang biasa kita bawa kan biasanya 5 jari tangan kananku kayak gitu aja ya. Yuk, bareng yuk. Seharusnya berdiri sih, jadi kupu-kupu ceritanya kita goyang-goyang tapi nggak apa-apa lah. Yuk, sama-sama yuk. Ya, Bu Mut, Teman-teman nih silakan. semuanya sudah tahu semua ya. 1, 2, 3. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku. Ku gabung jadi 1, semuanya 10. Ini seperti kupu-kupu. Kupu-kupu terbang tinggi, bunga mekar dihinggapi. Sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali. Kupu-kupu menarik hati. Kupu-kupu ciptaan ilahi. Iya, itu aja. Kupu-kupu jangan pergi, gitu ya, Bu Mut. Pergi. Terima kasih Bu Mut dari TK APA 4. Mungkin TK ABA 1 boleh? Nah, Bu Linda nih, Bu Linda. Bu Lindanya lagi di perjalanan, Bun. Oh, ya, silakan. Bu Mei. Bu Mei boleh, Bu Mei? Enggak tahu, Bun. Soalnya saya guru baru, Bun. Nih, 2 mata. Baru pas Kita masuk tema. Oh, dua mata saya aja ya, Bun ya. Yuk kita mulai. Dua mata saya, hidung saya satu. Satu saya tidak berhenti. Makan terus ceritanya Bu Mei. Selama pandemi ngunyah terus ya, Bu. Baik, mungkin materi. Oke. Ih, Masya Mungkin dari Allah. SD ada perwakilan? Mata muluknya. Terima kasih, Bu Mei. Masya Allah, terbalik Oven ke situ. Bu Nani. Wah, Bu Nani. Assalamualaikum, Bu Nani. Ayo, Bu Nani. Ayo. Nggak pernah nyanyi, jadi nggak tahu lagunya apa. Oh, Bu Nani nah jago nyanyi. Ayo. Ayo, Bu Nani. Bu Nani jago nyanyi, Bu Nani. Karena ini spontan jadi nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Kalau TK kan itu kayaknya rutinitas dia menyanyi. Kalau SD itu cuma ada momennya saja, jadi saya blank. Berarti kalau nggak nyanyi, menari ya, Bu Nani ya? Iya. Iya, Senang menari itu Bu Nani itu. Ya, nggak apa-apa. Ini maaf ya, dari SD nggak ada lagu ya. Ya, nggak apa-apa, Bu Nani. Terima kasih untuk sudah berhadir. Yeay, semangat semua. Terima kasih Ibu-Ibu, Bapak semua untuk kegiatan pagi ini, kreativitasnya pagi ini. Kita jadi ceria, tidak stres ya pagi ini, dan semoga kedepannya juga kita tetap enjoy. Oke, terima kasih. Kita mungkin balik ke materi kembali, Bu Karyanti. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya sangat terhibur tadi, dihibur oleh guru-guru SD. Ternyata mereka memang sangat membahagiakan. Nah, hanya saja, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak yang di sini ada yang merasakan job insecure nih, ada rasa cemas, bukan hanya takut saja ya, tapi cemas ketika apakah saya masih bisa bekerja di sini, apakah saya nanti masih bisa mengaplikasikan ilmu saya di sekolah ini, apakah ada yang merasakan hal yang seperti itu? Khawatir nih. Tapi kalau guru-guru TK semuanya bahagia ya. Kecemasan pasti ada Bun, apalagi di masa pandemik ya. Biasanya Oke. orang tua menuntut banyak hal seperti itu. Oke, menuntut banyak hal. Nah, itu juga akan menjadi kelelahan psikologis sebenarnya. Iya, benar. Menuntut banyak hal, sementara anak-anak masih belum bisa menerima apa yang kita sampaikan atau belum paham ya, seperti itu.
Nah, bertatap muka saja anak-anak itu terkadang tidak bisa menerima materi secara keseluruhan, apalagi secara virtual. Ditambah dengan kondisi orang tua yang sedikit kurang paham dengan teknologi. Nah, itu juga akan menimbulkan kecemasan. Bahkan orang tua akan akhirnya juga sedikit cenderung menyalahkan guru seperti itu. Itu yang terjadi di masa pandemi ini. Diperlukan ya Ibu Mutmainah dan kawan-kawan lain inovasi atau model pembelajaran yang tentunya bisa membantu memfasilitasi peserta didik kita mencapai perkembangan yang optimal. Kenapa saya selalu bilang perkembangan yang optimal? Karena setiap anak tadi karakteristiknya berbeda, setiap anak itu pencapaiannya berbeda. Ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi tidak ada anak yang bodoh. Seperti itu. Suara Bunda Karyanti hilang. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi untuk coping stresnya tadi. Yang dilakukan adalah tadi manajemen waktu. Manajemen waktu tadi, apa yang kita lakukan? Rencana apa yang kita buat? Nah, selanjutnya itu adalah, saya akan share screen-nya lagi ya, untuk melanjutkan materi kita. Oke, di sini ada disiplin waktu. Tadi dikatakan disiplin waktu. Ketika kita melakukan di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan jadwal yang berbeda dari yang sebelumnya. Ada pengunduran waktu, ada apa ya? Seperti kita memberi toleransi waktu, seperti mengerjakan tugas kepada peserta didik kita. Ketika memberikan tugas, boleh dipahami dulu jam berapa baru dikumpulkan, ada batas waktu. Misalkan sampai pukul 20, boleh dikumpulkan seperti itu. Nah, disiplin waktu itu, Bapak Ibu, yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu ingin mencapai memang manajemen waktunya bagus, jadi ketika mengatakan jam 8 itu sudah ditutup untuk melakukan pengiriman tugas, lakukan itu. Karena dampaknya juga pada peserta didik lain yang sudah mengumpulkan tepat waktu. Itu ada penilaian berbeda tentunya dari Bapak Ibu lebih paham. Setelah itu ada fokus dengan apa yang dikerjakan. Fokus dengan apa yang dikerjakan itu tadi, apa yang Anda lakukan. Ketika Anda sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? Yaitu berinovasi. Lebih meningkatkan kreativitas lagi dalam model-model pembelajaran, apalagi menyikapi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, setidaknya kita berharap pandemi ini akan berakhir. Namun nanti pembelajaran jarak jauh ini tetap akan kita lakukan tentunya dengan kombinasi pertemuan tatap muka. Nah, itu hal positif yang bisa kita ambil. Kita dapat belajar teknologi, kita dapat mengembangkan teknologi pembelajaran yang tentunya akan merubah mindset peserta didik dan juga akan melatih peserta didik menggunakan teknologi. Tapi tetap fokusnya adalah membelajarkan peserta didik kita, meningkatkan karakter baik peserta didik kita melalui pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan mereka. Nah, selanjutnya adalah berani mengambil keputusan. Ketika keputusan itu dianggap baik, lebih banyak positifnya itu dilakukan. Karena ketika kita merasa itu tidak nyaman, merasa itu tidak baik, kita harus menghentikan itu karena kita juga harus memikirkan psikologis kita. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, jagalah kesehatan Anda. Karena begini, ketika Anda sehat, tentunya imun tubuh Anda akan terus meningkat dan Anda cenderung dapat menangkal penyakit-penyakit yang ada. Karena sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita, sakit kita itu berawal dari pikiran.
ketakutan. Itu yang mengakibatkan kita imun tubuh kita menjadi turun sehingga penyakit itu mudah masuk. Nah, itu yang terjadi ketika kita tidak menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya di sini adalah menemukan makna kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin bertanya nih dari peserta, mengidentifikasi kebaikan Allah. Nah, saya boleh beri waktu 3 menit Ibu host ini kepada hostnya 3 menit mencatat kebaikan yang diberikan Allah ketika Anda sedang bekerja. Seperti itu. Kepada Ibu Rabiatul Adawiyah, saya silakan nih pada kawan-kawan untuk melakukan ini. 3 saja, 3 identifikasi kebaikan Allah ketika Anda bekerja hari ini, apa saja? Silahkan Bapak Ibu, mungkin bisa dituliskan di room chat ya. Lebih menjaga kesehatan. Alhamdulillah diberi kesehatan, kelapangan, dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Diberi nikmat sehat. Silahkan Bapak Ibu, ada yang lain? Diberikan nikmat rezeki, bersyukur diberi sehat, sehat, bahagia, bisa bertemu Bapak Ibu guru, masih enak makan. Alhamdulillah ya Bu. Siapa tuh? Dari Bu Mei, kesehatan, keselamatan, dan kesabaran. Pak Ibnu diberikan kemudahan dalam menjalani pekerjaan, mendapatkan ide baru ketika sedang membuat sesuatu, dan kesehatan, rezeki, dari mana saja. Kemudian Bu Siti Aisyah, alhamdulillah sehat lahir batin, berkah dalam bekerja, diberi nikmat iman dan Islam. Amin. Bu Sari, alhamdulillah diberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitas. Bu Mut diberi nikmat adanya rasa syukur, sabar, ikhlas dan bahagia. Bu Siti bersyukur diberi kesehatan, bisa bahagia dan bersilaturahmi hari ini. Alhamdulillah ya Bu. Walaupun lewat online kita masih bisa bersilaturahmi. Bu Sulis, kesehatan. Bu Umu Wahidah bersyukur diberi rezeki dan berpikir positif. Bu Sulis diberi kebahagiaan, diberi nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Amin. Kemudahan, kemampuan dan kemudahan. Ternyata sangat banyak ya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam bekerja dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, paling utama adalah makna diberikan kesehatan iman dan Islam. Itu yang paling utama yang kita dapatkan. Hari ini saja begitu banyak nikmat yang kita dapatkan. Dibaca di room chat aja itu banyak sekali nikmatnya. Ternyata itu yang harus kita lakukan, menemukan makna kebaikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan hari ini. Masalah dalam kehidupan itu pasti ada. Seiring manusia hidup, kita pasti ada masalah. Hanya saja bagaimana kita menyikapi masalah itu. Apakah kita tidak boleh menangis? Boleh. Ketika kita meluapkan rasa sedih kita, tapi ketika kita menangis pun kita masih dalam keadaan terkontrol seperti itu.
Nah, tadi dikatakan Bu Mutmainah juga ya, ada rasa cemas. Dalam kehidupan manusia itu memiliki rasa cemas. Namun, tingkatan rasa cemas itu yang perlu kita pahami. Apakah kita sangat cemas? Ataukah kita hanya merasakan kecemasan yang sedang-sedang saja? Sebagai manusia, hendaknya kita ini memiliki kecemasan. Karena kalau seseorang yang tidak cemas, dia akan melakukan sesuatu enjoy saja, tanpa berpikir, apa yang harus saya lakukan? Inovasi apa yang saya buat? Ternyata inovasi itu juga berdasarkan dari rasa cemas. Tapi cemasnya tidak berlebihan. Kalau kecemasan yang berlebihan, itu yang akan dapat mengakibatkan depresi. Kalau cemas Anda sedang, tadi Anda akan berkreasi, terus memperbaiki diri, karena cemas tidak bisa memberikan yang terbaik kepada siswa saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, ternyata cemas itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, tahap selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengidentifikasi masalah dalam pekerjaan kita apa. Cukup kita sebutkan 3. Siapa yang memberikan dukungan? Apa dukungan yang diberikan? Nah, seperti itu. Mungkin Bu Ari bisa berikan waktu kepada kawan-kawan kita nih untuk mengidentifikasi. Karena kita perlu dukungan sosial yang dapat membantu diri dalam mengatasi masalah di pekerjaan kita. Seperti itu. Bu Abi, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Apakah masalah dalam pekerjaan kita selama ini? Siapakah sih yang sering memberi dukungan kalau kita ada masalah? Kemudian dukungan apa yang diberikan oleh mereka kepada kita sehingga kita dapat mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Silahkan mungkin bisa ditulis kembali di room chat, Bapak Ibu. Oke, dari Ibu siapa nih? Bu Wahidah, dukungan dari keluarga, teman, dan pasangan hidup ya Bu yang memberi dukungan pasti kalau kita ada masalah. Masalah apapun itu ya Bu, masalah pekerjaan, seperti itu ya Bu ya. Bu Mut, dukungan dari orang tua, anak-anak, dan sahabat yang selalu memberi semangat ya Bu ya. Bu Nani, support suami, sahabat, dan keluarga besar yang selalu memberikan support, kata Bu Nani. Oke, Bu Siti, dukungan yang utama dari keluarga, teman-teman dalam berdiskusi masalah pekerjaan, dan anak-anak didik kita yang memberikan kita semangat untuk terus mengajar. Ya Bu, walaupun dalam kondisi pandemi kita tetap semangat ya Bu, memberikan semangat kepada anak-anak didik biar anak-anak didik juga tetap semangat dalam menerima pelajarannya. Kata Bu Mut, yang pasti dari diri sendiri, bersemangat dan berpikir positif. Pasti ya Bu Mut ya, selalu kita berpikir positif biar tidak ada energi negatif yang masuk ke diri kita. Seperti itu. Oke, dari Bu Mei, dukungannya dari orang tua, keluarga, sahabat, dan teman kerja. Oke, pasti yang memberi dukungan adalah orang terdekat kita dulu, keluarga. Kemudian Bu Sari, dukungan dari keluarga dan untuk diri sendiri serta penerus bangsa. Bu Sulis, suami dan anak, sahabat, keluarga, dan teman kerja. Oke, mungkin itu Bu Kar.
Nah, itu tadi ya, dalam setiap pekerjaan saya bilang pasti ada masalah. Hanya saja pasti ada orang yang memberi dukungan. Orang yang terdekat kita, keluarga, itu yang utama memberikan dukungan terhadap kita ketika kita menghadapi masalah apapun dukungannya. Bisa itu materi, bisa itu semangat, pemberian support terhadap kita. Nah, itulah yang menjadikan bahwa apa yang kita lakukan, atau apa yang kita kerjakan itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Apalagi guru-guru itu adalah orang-orang yang nantinya bisa membuat generasi muda kita ini lebih memiliki wawasan, tentunya lebih memiliki karakteristik baik seperti itu. Banyak sekali yang diajarkan, baik itu pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan. Nah, kita pahami, kalau dulu pengajaran kita bentuknya adalah pengetahuan, setelah itu keterampilan, sikap. Tapi di masa sekarang yang kita paling butuhkan adalah sikap. Bagaimana peserta didik kita bisa sikapnya lebih baik, bagaimana dia bisa, kalau di sekolah biasanya akhlak ya, akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia seperti itu. Selanjutnya baru diikuti dengan pengetahuan. Karena tentunya sikap yang baik itu akan menjadi bekal bagi kehidupan peserta didik kita nantinya. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan yang ada di ruang virtual hari ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai job insecure, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan psikologis, apa yang bisa dilakukan di masa pandemi ini untuk terus memberikan inovasi-inovasi pengajaran seperti itu. Nah, ini Bu ada di kolom chat bertabrakan dengan kuliah, pelatihan, webinar, organisasi. Oke, manajemen waktu artinya ya. Nah, ini dari Pak Ibnu nih. Dengan kuliah. Pak Ibnu boleh saya tanggapi, Pak Ibnu. Biasanya kalau kuliahnya virtual atau tatap muka nih? Bertabrakan dengan jadwal kuliah, pelatihan dan Virtual, Bu. virtual juga. Akhirnya bisa 3 HP ya Pak Ibnu. Ya, untuk di bulan yang sekarang ini kan kemarin itu udah semester 6. Jadi semester 6 itu kegiatannya Masya Allah luar biasa sekali. Ada 3 bulan pengabdian di desa sini juga. Jadi pagi itu mengajar dulu untuk di TK-nya pagi sampai dengan jam 8. Terus nanti dari jam 8 lagi sampai siang itu ke SD. Dari itu lagi kuliah. Nah, setelah itu ada sebagian webinar. Jadi kemarin itu kan kayak sempat stres itu juga dalam menjalaninya, Bu. Tapi stresnya itu dalam artian tidak yang semuanya ditinggalkan pekerjaan, tapi tetap dijalani, hanya saja butuh lebih banyak istirahat lagi. Jadi sering tertidur seperti itu. Tertidur ketika mengikuti webinar itu juga bisa, karena kita jadwal yang padat. Sebenarnya tadi ada hikmahnya ya, ketika pandemi ini juga akhirnya webinar tidak harus datang ke tempat. Satu, webinar sekarang banyak yang tidak berbiaya. Nah, itu juga mungkin sangat sayang ketika ditinggalkan. Tapi Pak Ibnu tadi yang terakhir kan kalau manajemen waktu jaga kesehatan. Nah, itu yang harus dilakukan. Kita tetap misalnya menjaga kondisi tubuh. Memprioritaskan apa yang harus kita paling utama yang kita lakukan seperti itu. Sama kita juga dipenuhi dengan webinar, mau ditinggalkan juga sayang seperti itu. Oke, dukungan dari teman, sahabat dan keluarga itu pasti dukungan yang seperti itu yang kita perlukan dalam menjalani pekerjaan kita ataupun apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan, terkait dengan materi, terkait dengan bagaimana situasi di sekolah pada saat pandemi, baik itu peserta didik. Oke, Bapak Ibu, silakan.
Bapak Ibu, jika terjadi masalah biasanya bagaimana memberikan layanan bimbingannya atau istilahnya bimbingan dan konselingnya ketika di taman kanak-kanak dan sekolah dasar? Ada yang bisa menjawab? Jika terjadi masalah biasanya penanganannya seperti apa? Apakah selama ini di sekolah TK Bapak Ibu ada kendala atau masalah sama peserta didik? Apalagi dengan keadaan apakah ada orang tua yang selalu menyalahkan guru ketika Ya. terjadi masalah pada anaknya? Izin, Bunda, Ya. izin. Siap. Silakan. Izin lagi. Silakan Pak Ibnu. Iya, untuk tadi penanganan seperti bimbingan dan konselingnya di sekolah. Kalau di sekolah saya itu ada anak, kalau bisa dikatakan ABK mungkin termasuk dalam ABK, Bunda. Terus karena dulu sempat sekolah sebentar dan diberhentikan lagi oleh orang tuanya beberapa saat. Dan tahun ajaran ini dia masuk lagi. Umurnya itu sudah umur kelas 2 sebenarnya. Nah, itu pembimbingan dari kami juga mengakui sih sebenarnya masih belajar dan kami juga kebingungan untuk mengajari karena kan perkembangan dari anak tersebut kan seperti terlambat dan terhambat juga, Bunda. Nah, kemudian untuk penanganannya sendiri itu juga orang tuanya kadang sering menyalahkan guru karena guru tidak bisa mengajari katanya. Kami kan juga, saya juga sudah menyampaikan bahwa kalau kami kan untuk mengajarnya ini masih dalam tahap belajar juga dan dengan kemampuan kami yang seperti ini begitu kami juga menyampaikan untuk pembelajaran yang seperti menulis saja, jadi menulis angka 1 itu dia dalam beberapa kayaknya 2 sebulan ini itu dia tidak bisa menulis angka, jadi dia setiap kita menyuruh menulis angka itu atau huruf dia pasti membuat lingkaran. Nah, itu kami juga sebenarnya mencari solusi untuk apakah ada sekolah untuk anak tersebut. Kalau di sini kan kami juga kekurangan ilmu pengetahuan untuk hal tersebut. Sudah pelan-pelan mengajari, tapi sepertinya memang agak sulit gitu, seperti itu. Oke, baik Pak Ibnu. Nah, tadi teridentifikasi bahwa anak itu terhambat dalam menulis. Nah, Pak Ibnu, sebenarnya ini di tingkat taman kanak-kanak kah yang Pak Ibnu dapati atau di sekolah dasar? Di taman kanak-kanak, tetapi usianya sudah usia kelas 2, tapi dia masih disekolahkan di TK karena ya itu tadi ada kelambatan. Iya, baik. ABK. Apakah sudah misalnya begini, adakah orang tua itu memeriksakan kondisi anaknya, apakah dia masuk dalam kategori ABK? Karena begini Pak Ibnu, sepemahaman saya kemarin kita bisa melaporkan bahwa anak itu tercatat sebagai anak ABK. Nanti Pak Ibnu tidak menyamakan tingkat pembelajarannya dengan anak yang reguler. Seperti ini Pak Ibnu, yang saya dapatkan dari penjelasan, Pak Ibnu bisa melaporkan ke Dinas Pendidikan bahwa anak ini tercatat sebagai anak ABK. Nah, ketika mengajarkan misalkan matematika, ketika yang lain bisa menulis, mengucapkan, dia kategorinya hanya untuk misalkan menulis dulu, memahami dulu. Dia jadi tingkatannya lebih rendah. Beda ya, untuk capaian pembelajarannya dibedakan seperti itu. Nantinya jadi sebenarnya Pak Ibnu, sekolah itu tidak boleh tidak menaikkan anak yang berkebutuhan khusus. Karena mereka akan lulus dengan sertifikat lulus sekolah dasar atau TK dengan kategori di belakang anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi Pak Ibnu bisa membantu orang tua, bisa membantu sekolah untuk mengidentifikasi dan melaporkan anak itu ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan SD, TK dan SD seperti itu. Yang saya pahami seperti itu Mbak Ibnu. Jadi nanti dia tetap dapat ijazah tapi ijazah yang berbeda. Akhirnya nanti sekolah taman kanak-kanak yang di mana anak tersebut lulus, dia akan masuk
bisa masuk ke SD yang reguler, tapi nanti dengan kategori anak berkebutuhan khusus. Jadi, Mas Ibnu itu akan membuat rencana pembelajaran yang capaiannya lebih rendah. Seperti itu. Kondisi pertama yang harus dilakukan adalah mencatatkan dia ke Dinas Pendidikan bahwa dia adalah anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak ada sekolah yang tidak menaikkan. Harusnya seperti itu. Itu yang saya dapatkan. Karena kebetulan saya juga dosen bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, sehingga juga ada mendapatkan sedikit pengetahuan atau informasi dari kawan-kawan biasanya Dinas Pendidikan atau guru-guru yang berkebutuhan khusus. Jadi sebenarnya Pak Ibnu juga kawan-kawan yang lain, anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya cacat fisik atau memiliki keterbatasan fisik, tapi lamban belajar pun itu masuk di kategori berkebutuhan khusus. Anak yang cenderung dikatakan nakal ya, suka membuli, setelah itu terlalu introvert atau pendiam, sosialnya rendah, hubungan sosialnya rendah, itu juga anak yang berkebutuhan khusus sebenarnya. Jadi bukan autis saja, idiot saja, tunagrahita, fisik itu. Tidak hanya itu saja. Tadi yang seperti Mas Ibnu sampaikan, itu bisa saja masuk ke disleksia. Makanya perlu identifikasi ke pakar psikologi sehingga dia bisa dilaporkan atau dicatatkan sebagai anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Ya, jadi bukan kita yang menentukan ya Bu Karyanti kalau anak itu ABK atau bukan, tapi tetap ada hasil pemeriksaan ya Bu Karyanti dari ahlinya seperti itu ya Bu Karyanti. Betul. Ya. Sehingga kita bisa membantunya Mas Ibnu. Jadi nanti dia bisa masuk sekolah yang SD yang reguler, setelah itu tingkat SMP, SMA, bahkan mendapatkan pekerjaan dengan ijazah dia anak ABK, itu sangat memungkinkan untuk dia mendapatkan pekerjaan. Karena itu prioritas sebenarnya. Masuk universitas pun dia prioritas sebenarnya ketika dia mengalami keterbatasan tersebut, fisik maupun mental. Baik. Silahkan, ada lagi kah? Jadi mungkin sebenarnya tidak ada perbedaan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang reguler ya Bu Karyanti. Iya, itu. Hanya capaian pembelajarannya saja yang lebih yang kita bedakan seperti itu ya Bu Karyanti ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan? Ini mungkin juga masukan nih bagi kita nanti tim ya. Mungkin ada lagi nanti tentang pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus, bagaimana menyikapinya ketika melakukan pengabdian nih. Ternyata teridentifikasi juga nih ya Bu ya. Oke, siap Bu Karyanti. Bapak Ibu guru siap ya nanti kalau ada pelatihan lagi. Nanti siap Bunda. Kami mengajukan proposal, kalau lulus, mungkin nanti kami undang Bapak Ibu lagi. Karena gini Bu, sebagai sasaran itu, Penmas itu kalau bisa memang yang di bawah kaum Muhammadiyah. Maka kami ngambil dari guru-guru TK ABA dan SD di Kota Palangkaraya. Nah, kalau memang judul itu sudah tidak bisa sasarannya dari kaum Muhammadiyah, baru boleh keluar. Tapi diutamakan sasaran adalah keluarga kaum Muhammadiyah. Insya Allah, Bu Karyanti. Terima kasih masukannya. Iya, terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama. Nah, itu tadi ya terkait dengan masalah yang teridentifikasi di sekolahnya Mas Ibnu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ini biasanya terkait dengan bagaimana kita menghadapi anak-anak di sekolah kita. Job insecure itu sebenarnya itu juga mempengaruhi sekali. Apalagi dengan tekanan orang tua nih. Anak saya harus bisa. Anak saya mampu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Mungkin apakah penanganannya sama gitu ya Bu Karyanti untuk di tingkat TK, SD atau SM sekolah menengah atas seperti itu untuk penanganannya Bu Karyanti?
Sama sebenarnya, karena perlu dilaporkan tadi biar mereka tercatat sebagai anak ABK. Sehingga tidak ada anak yang tidak naik kelas. Karena ada pengalaman Bapak Ibu di sekolah, salah satu sekolah dasar, anak itu mengalami keterbatasan fisik. Ketika di jam olahraga, guru olahraga tidak memberikan nilai karena dianggap dia tidak bisa bergerak. Artinya capaian pembelajarannya kan yang harus dirubah supaya anak itu memahami. Contoh, ketika harus bermain, misalkan olahraganya adalah voli, anak itu kan tidak bisa ikut voli. Lari, anak itu tidak bisa lari. Artinya bagaimana dia bisa menjelaskan tentang harus dilakukan sebelum lari, kondisi apa yang harus disiapkan, itu yang menjadi penilaian, bukan dia harus berlari. Akhirnya dia tidak bisa masuk, dia tidak mendapatkan nilai. Akhirnya anak tersebut dianggap tidak mampu mengikuti pembelajaran, dia tidak naik kelas. Nah, orang tuanya memutuskan untuk memindahkan dia ke sekolah khusus, SLB. Ternyata anak itu ranking 1, bahkan dapat juara nasional IPA. Apa enggak sayang dengan kemampuan seperti itu? Artinya harusnya capaian pembelajaran itu yang dirubah, yang mengikuti kondisinya. Untuk anak tersebut khusus namanya. Rencana pembelajarannya pun harus berbeda. Seperti itu. Sangat disayangkan kan ternyata anak yang keterbatasan fisik mempunyai potensi yang lain. Ternyata di bidang IPA dia sangat bagus. Hanya karena tidak bisa ikut olahraga dia tidak naik kelas karena nilainya 0. Nah, itu yang terjadi. Ada pertanyaan Bu Kriyanti dari Pak Ibnu kembali. Untuk mengidentifikasi ABK tadi, kita hubungi ke dinas bagian mana ya Ibu dan sama siapa? Mungkin informasinya Bu Kriyanti boleh? Baik, kalau untuk menghubungi, untuk mengetahui, mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus, Bapak Ibu bisa menemui psikolog. Karena ada tes psikologi yang untuk menentukan anak ini termasuk di anak berkebutuhan khusus. Kalau yang tidak terlihat ya. Kalau fisik sudah jelas, kalau dia mengalami hambatan fisik, misalkan cacat kaki, setelah itu misalnya penglihatan, pendengaran, itu jelas sudah bahwa anak itu memiliki keterbatasan fisik. Itu bisa langsung dilaporkan. Namun ketika fisiknya itu terlihat tidak mengalami cacat, artinya bisa melalui psikolog seperti itu. Kita harus menemui psikolog karena kita mau lihat apakah dia masuk keterbatasan mental, autis, seperti itu, Mas Ibnu. Bunda, mungkin tadi untuk yang ke dinas pendidikan tadi Bu Kriyanti. Oke, yes. Melaporkan. Oke, ada pertanyaan lagi sepertinya ini ada panggilan Bunda. Mohon izin Bunda untuk mengklarifikasi atau memberikan informasi ke Bapak Ibu. Mohon izin Bunda ya. Iya boleh, Silakan Bu Siti silakan. Mungkin Aisyah. ada informasi lagi dari kawan-kawan itu sangat membantu. Nggih. Di TK kami dari tahun 2016 hingga saat ini memang kita menjadi sekolah piloting inklusif. Nah, sebagai rujukan kita saat ini memang untuk daerah Kota Palangkaraya, alhamdulillah kita sudah punya Pak Ibnu. Di Kota Palangkaraya itu namanya Pusat Layanan Autis. Nah, tapi di dalamnya bukan berarti semuanya autis. Tapi memang di situ menjadi wadah di mana anak-anak berkebutuhan khusus tentunya itu dilayani di sana. Di sana ada psikolognya, juga ada terapisnya juga Pak Ibnu. Jadi nanti Pak Ibnu bisa diarahkan mereka ke lingkar luar. Di lingkar luar itu nanti ada pelangnya, Pusat Layanan Autis. Nah, di sana nanti bisa Bapak Ibnu bersurat atau langsung ke sana untuk berkonsultasi mengenai perkembangan anak langsung dengan pakarnya tentunya. Psikolognya sudah ada di sana, terapisnya juga ada di sana, dan mereka juga ada jadwalnya juga Pak Ibnu. Nah, di sekolah kami tentunya beberapa tahun belakang ini memang
jadwal terapi sudah ada setiap anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Jadi entah dia 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali, tergantung tingkatannya. Apakah dia sedangkah, ringan atau berat. Nanti terapisnya pun disesuaikan dengan kebutuhan anak tentunya. Nah, nanti Pak Ibnu bisa nanti jalan-jalan ke pusat layanan autis di lingkar luar. Nanti pakai Google Map juga boleh Pak Ibnu. Nanti pakai Google Map, nanti langsung diarahkan ke lokasi. Masih Pak Ibnu, nanti tidak bingung mau diarahkan kemana. Kalau kita misalkan ke klinik tumbuh kembang, tentunya kita harus merogoh kocek begitu banyak juga yang. Oke. Baik. Nah, kita sudah mendapatkan informasi lagi ya bahwa ada pusat autis. Tapi tadi kita nanti mungkin ada lagi, mudah-mudahan PKM berikutnya itu memberikan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus. Karena ada kesalahpahaman. Setiap anak yang dianggap nakal, tidak bisa diatur, itu autis. Hati-hati, karena bisa saja anak itu gifted. Gifted itu anak yang memiliki kemampuan luar biasa, tapi dia memiliki keterbatasan untuk hubungan interpersonal. Nah, itu gifted itu kalau kita kembangkan, dia memiliki potensi yang luar biasa, daya menghafalnya luar biasa. Biasanya di bidang teknologi informatika itu sangat bagus, karena pengalaman dari hasil studi kemarin, kebetulan sebelum pandemi COVID-19 kita ada kunjungan ke Belanda, dan ibu itu adalah ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ternyata dia gifted. Dia sangat dijauhi kawan-kawannya, tidak disukai gurunya. Ternyata dia menjadi salah satu bekerja di Belanda. Dia bisa diterima di salah satu perusahaan besar di Belanda. Hanya saja tadi kita yang lebih mengenali. Terima kasih apa yang disampaikan tadi, ada autis, berarti kita bisa mengidentifikasinya ke sana, karena tentunya dengan biaya yang bisa diminimalisir, karena kalau untuk yang lain bisa lebih mahal, seperti itu Pak Ibnu. Ternyata sangat banyak ya. Nah, mungkin kita nanti akan mengenai berbagai jenis lagi anak berkebutuhan khusus supaya jangan salah paham. Oke, baik, kita sampai nih pada ujung yang namanya coping stress. Nah, ini Pak Ibnu sepertinya juga pandai bernyanyi, kawan-kawan yang lain pandai bernyanyi, apalagi dari guru mereka nih. Nah, pada sesi ini kita akan bernyanyi. Saya akan tunjukkan sebuah lagu yang dimana kita juga mensyukuri semuanya. Kalau ada nanti pertanyaan, mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu. Baik, Bapak Ibu, boleh dihidupkan mikrofonnya, kita sama-sama bernyanyi ya. Suara saya jujur, saya tidak pandai bernyanyi. Bukan penyanyi. Tidak pandai bernyanyi. Ini bisa. Berarti gue salah itu, ada sana kan berusaha tuh mau apa nggak didapatnya ya. Kita sama-sama ya. Ya. Bisa beli goyang-goyangkan Bapak Ibu badannya biar rileks, tidak stres. Sakiti engkau Nggak jelas. Alhamdulillah, bersyukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah, asalnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Rabbi, selamat dalam hidupku.
Nafas yang kuhirup adalah kuasa-Mu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah adanya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Rabbi atas nikmat dalam hidupku. Syukuri semua. Terima kasih ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Ternyata begitu banyak rahmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan menyanyikan lagu tadi saja sudah berapa kali kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ketika ada salah kata, apapun yang segala perilaku yang sudah saya tunjukkan kurang berkenan, sekiranya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karyanti atas materinya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, bagaimana? Tadi sudah materi sudah disampaikan. Tadi Bapak Ibu juga sudah melakukan pretest ya Bapak Ibu. Jadi setelah materi, kembali kita akan melakukan post-test. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oh sebentar. Linknya akan dikirimkan. Silahkan Bapak Ibu di room chat sudah ada link untuk post-test. Silahkan Bapak Ibu untuk mengerjakan kembali post-testnya. Mungkin waktunya 5 menit saja. Sama seperti pretest tadi ya Bapak Ibu. Yes. Link post test. Ada 2 linknya, tapi sama aja kayaknya. Kedua kalinya mengklik.
Untuk daftar hadir sudah Bapak Ibu isi semua? Apakah ada yang belum mengisi link daftar hadir? Belum ya? Oke, akan kami kirimkan kembali. Mungkin siapa tahu Bapak Ibu ada yang belum mengisi daftar hadir. Ih, sudah paham ya aku. Silakan Bapak Ibu di room chat sudah ada link daftar hadirnya. Silakan untuk diisi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadirnya. Dan informasi tambahan dalam beberapa hari ke depan mungkin sertifikat akan kami kirimkan ke Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini. Nanti akan dikirimkan via WA mungkin ya atau email. Ya, sepertinya di daftar hadir tidak ada nomor kontak dan alamat email ya Bapak Ibu ya. Mungkin apakah nanti bisa kami titipkan di perwakilan sekolah atau nanti bisa Bapak Ibu kirimkan nomor WA atau emailnya di room chat. Boleh. Bagaimana Bapak Ibu? Post testnya sudah? Rumah yang sebelah ini nama panjangnya, Mas? Ya. Apa yang mau pertama itu? Halo, Ma. Ma. Begini, Ma. Depan, Ma, begini, Kak. Terus, Pakai C. C dulu. Tuh sambil belajar kayaknya tuh pelajaran sekolah ya Bu. Iya, nyambi Ibu. Itulah ini. Ada dilema emak-emak. Ciri Mom TK ya ini ya. ini Bu Mut. Super mom. Ya, semua maklum ciri TK ya begini. Iya, masih di TK, Bunda. Vicky. Vicky. Ya, ini. Halaman 14. Untuk daftar hadir, kalau sudah Bapak Ibu sudah mengisi tidak perlu, cukup sekali saja. Yang belum saja mungkin yang mengisinya. Oke, sudah ya Ibu, Bapak. Alhamdulillah ada Bapak satu lagi yang bergabung di kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bapak dari ABA 2. Iya, admin 2 itu, Bun. Oh. Ya, terima kasih. Sudah, Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bu Mei sudah mengirimkan emailnya. Untuk post test kita tutup ya Bapak Ibu.
kita sudah selesai untuk post-testnya. Oke, dengan berakhirnya post-test tadi, berakhir juga kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan, kami minta dari Bu Win untuk memberikan closing statement. Bu Win, silakan. Baik, terima kasih Bu Abi atas kesempatan. Mungkin, maaf Bu Win, sekalian menutup mungkin Bu Win untuk kegiatan PKM kita. Menutup ya. Iya. Baik. Bagi tugas. Bagi tugas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Iin, penanggung jawab kegiatan ini, dan juga yang saya hormati Sanjung saat disebut Mbak. Semua tim pelaksana kegiatan pada hari ini. Dan di situ juga ada nama Bapak Rektor kita, Bapak Sunedi, mungkin masih ikut atau bagaimana beliau. Dan yang saya banggakan semua adalah semua guru di lingkungan TK Aba dan di SD Aisyah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Kita sehat dan kita juga selalu berbahagia dan selalu berkelimpahan untuk semuanya. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang dengan materi yang mungkin sangat tepat ya untuk situasi kita saat ini yang kemungkinan besar, saya bermungkin-mungkin dulu, kemungkinan besar kita semua sama-sama dilanda stres. Stres ini kayaknya campur-campur. Ya, stres karena akibat pandemi, stres karena mungkin pekerjaan. Karena ternyata kalau sehari-hari kita kan dunianya sama ya, di dunia pendidikan semua. Sepertinya pembelajaran di masa pandemi ini lebih menguras pikiran dan tenaga dibandingkan ketika kita pembelajaran pada masa sebelum pandemi pada tatap muka yang sudah biasa kita lakukan. Nah, dari situasi yang seperti ini memang terkadang memunculkan banyak sekali keluhan yang kita kadang-kadang guru itu tempat apa ya kalau saya bilang timpukannya masalah. Jadi kayak orang tua yang mungkin mengeluh, saya kan nggak guru, nggak bisa mendampingi anak. Ada yang dikatakan pula, enak ya guru sekarang nggak usah ngajar, nggak usah kerja karena di rumah aja. Dianggapnya kalau kita di rumah itu nggak pakai kerja. Kemudian ada lagi sorotan juga untuk guru, enak ya gurunya nggak kerja, gaji masih dapat terus. Ada yang bilang lagi, mungkin orang tua sekarang kok yang mengambil alih posisi guru ya, ngajari di rumah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini juga yang terkadang menjadi salah satu faktor yang memicu bunda-bunda semua lebih stres. Nah, merasa stres itu kenapa? Stres itu adalah sebuah situasi di mana seseorang merasa tidak nyaman dengan apa yang dihadapi. Bisa jadi tekanan dari orang tua, kemudian kebijakan-kebijakan yang juga kita harus sikapi bersama, pembelajaran sebagainya dan sebagainya. Namun yakin sajalah bahwa di setiap situasi itu pasti ada plus minusnya. Pada satu sisi pandemi ini membawa kita pada sebuah tekanan batin, stres yang cukup lama karena kita sudah melampaui hampir di tahun kedua ini. Tapi pada sisi yang lain, mungkin masa pandemi juga ada hikmahnya yang bisa kita ambil bersama. Terkadang kita bisa survive, kita bisa bertahan, kita bisa menjadi lebih cerdas, itu karena situasi kepepet. Mungkin banyak bunda yang hadir di sini semua sering merasakan kalau kondisi kepepet itu justru muncul ide-ide yang cemerlang. Tapi ketika kita dalam keadaan enjoy, dalam keadaan yang santai, kadang ide itu malah mati.
Mungkin begitu ya, Bunda semua dan Bapak ada berdua. Jadi mari kita sikapi situasi ini dengan benar-benar kita mampu mengelola stres. Kadang stres itu kita perlukan. Jadi ada stres, ada masa kita merasa stres, ada kita merasa enjoy, ada situasi sulit, ada situasi mudah, ada situasi sedih, ada situasi bahagia. Ini kenapa Allah hadirkan untuk kita semua? Karena ini adalah sebuah keseimbangan. Ini adalah sebuah keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Yakin saja bahwa apa yang Allah kasih, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah skenariokan untuk kita adalah sesuatu yang indah. Bayangkan saja Bunda, kalau kita tuh enjoy terus, nyantai terus, nggak pernah kita merasa ada stres, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kita akan banyak malasnya. Mau makan ini ada, tersedia di sana, nggak usah pakai berusaha, nggak usah pakai kerja keras, kayaknya nggak asik. Atau kita dalam situasi yang mudah terus, nggak ada tantangan dalam hidup. Atau kita situasinya sulit terus, juga akan mungkin. Jadi memang alam ini memberikan pelajaran pada kita, semesta memberikan pelajaran kita untuk kita berada dalam sebuah keseimbangan, dalam sebuah netralitas. Positif dan negatif itu dipentingkan. Bukan berarti situasi yang positif adalah situasi yang membahagiakan, bukan berarti situasi negatif adalah keadaan yang tidak menyenangkan, tidak. Tapi negatif dan positif adalah sebagai sebuah keseimbangan di dalam hidup kita. Maka itu, ini kita jadikan motivasi kita bersama, di pendidikan kita di lingkungan Aisyah, amal usaha Aisyah kita, baik TK maupun SD, mari kita bersama-sama. Secara internal, silahkan di manajemen masing-masing oleh setiap kepala sekolah, masing-masing kepala sekolah, tapi jangan dilupakan bahwa di setiap institusi pendidikan tadi, saya sangat berharap untuk selalu bisa bekerja sama, memotivasi satu sama lain bahwa kemajuan amal usaha di lingkungan Aisyah adalah kemajuan kita bersama. Tidak ada nanti kebetulan memang lokasi TK Alban ini kan saling berjauhan, jadi tidak ada yang saling rebutan zona peserta didik. Maka mari kita saling menguatkan satu sama lain, kita saling asah, saling asih, saling asuh, saling memberi, kemudian juga kita, apa sih ilmu yang didapatkan? Apa sih yang lebihnya di TK Abah 1, lebihnya Abah 2, Abah 3, ada 4. Mari kita sharing bersama. Dari SD Aisyah juga, kemarin juga sering saya sampaikan untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan SD Muhammadiyah, karena kita SD-nya di Palang ada 2, silakan untuk saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk bisa kita maju bersama, kemudian kita memanajemen. Kita ini aset-asetnya Aisyah, mari kita jaga, mari kita jalankan amanah kita dengan sepenuh hati, dengan yang sering saya dengar dari Bunda semuanya, melaksanakan tugas dengan hati yang bahagia. Sesuatu yang kita kerjakan dengan hati yang bahagia, pastilah akan berdampak yang baik. Sesuatu yang kita niatkan yang baik, insya Allah hasilnya pun juga akan baik. Mengelola stres itu sangat penting untuk kita semua, agar kita tetap berada pada situasi yang nyaman. Stres atau masalah bukan untuk dihindari, tetapi untuk bisa kita selesaikan, kita pecahkan secara bersama-sama. Sekali lagi, komunikasi antara kita semua itu sangat kita pentingkan. Satu hal yang tentu tadi saya ulang lagi adalah keseimbangan dalam hidup itu tetap kita perlukan. Kemampuan kecerdasan kita dalam mungkin Bunda Karyanti bisa lebih ini ya, dalam 4 kecerdasan kita ada cerdas spiritual, cerdas emosional, kemudian cerdas estetika, dan satu lagi cerdas apa itu Bunda namanya. Ada 4 kecerdasan itu bila kita terapkan, insya Allah kita akan berada pada posisi yang seimbang. Dalam keseimbangan hidup ini memang akan membawa kita pada sesuatu ranah yang yakinlah itu pasti akan bahagiakan. Jadi sekali lagi pada Bunda semuanya, pada
Pak Ibnu yang sekarang masih juga menempuh pendidikan S1-nya, kita doakan juga tetap survive, tetap semangat, selesaikan kuliahnya, dan tetap mengabdi di Aisyah. Mudah-mudahan ada keberkahan. Dan untuk kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan sama Allah untuk kita tetap berjuang. Kita sama-sama berada di lingkup pendidikan, saya di tingkat SMA, Bunda semua di TK, ada yang di SD, ada yang di universitas. Sebenarnya kita punya visi misi yang sama dalam dunia pendidikan kita, karena tentu akan terus berkesinambungan. Jadi mungkin mindset kita dalam dunia pendidikan kita samakan dulu, hanya kita pada lingkup yang berbeda. Sekali lagi, tetap semangat, tetap berbahagia tentunya, dan selalu sehat semuanya, dan selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih untuk semuanya, dan saya akhiri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berkenan, tapi jika ada yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan semuanya. Dan atas ridha Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita pada hari ini kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho pada kita semuanya, memberikan kemampuan pada kita semuanya, karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk closing statement-nya dan penyemangat buat support buat kami. Demikian Bapak Ibu rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat kita pada hari ini. Mungkin ada informasi yang pengen kami sampaikan. Di sini ada 16, ada dari TK Aba 1 ada 1 orang, TK Aba 2 ada 4 orang yang kami ada catat, dari TK Aba 3 ada 3 orang, dari TK Aba 4 ada 4 orang, dari SD Aisyah ada 4 orang. Jadi total ada 16 orang peserta partisipan kita pada hari ini. Informasi yang kami tambahkan kembali, di sini, alhamdulillah kami ada menyiapkan dana untuk paket kuota Bapak Ibu seperti itu. Mungkin bisa diambil, boleh ke Universitas Muhammadiyah. Kami ada standby di sini sampai siang, sampai jam 11 seperti itu. Kalau misalkan pun tidak bisa, boleh dititipkan sama teman yang bisa berhadir ke sini perwakilannya. Kalau misalkan tidak bisa juga, kami yang terimakan mungkin apakah nanti akan kita transferkan mungkin ya Bu ya, atau gimana seperti itu enaknya, tinggal dikomunikasikan saja nanti Bapak Ibu seperti itu, karena kami harus menyampaikan amanah kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau mengasih tanggapan untuk ini. Begitu. Terima kasih Bu. Tadi sudah ditutup sama Ibu Win. Mungkin kegiatan ini cukup ya, Bapak Ibu. Mungkin tidak ditutup lagi, tapi kami berharap seperti yang disampaikan oleh Ibu pemateri tadi, bahwa kita mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan topik yang lain yang masih ada kaitannya dengan topik pada hari ini, ya. Dan mungkin nanti juga suatu saat kami minta bantuan kepada Bapak Ibu semua. Kami mohon untuk kesediaannya ya Bu Win ya, untuk koordinatornya. Mungkin itu Bu, Kak Mari, seperti yang disampaikan Bu Abi, kita tutup, kita tunggu ya sampai siang, mungkin jam 11:30 ya, untuk Bapak Ibu mengambil uang pakai data. Kami tunggu perwakilan saja, mungkin dari Aba 4 1 orang, Aba 3 1 orang saja, enggak usah semua. Tapi kalau sekalian mau jalan-jalan, monggo silakan. Terima kasih Ibu, sampai jumpa, kita ketemu tahun yang akan datang. Mungkin kita tutup Zoom-nya. Kita salam sehat ya, itu yang utama. Terima kasih Ibu, Bapak semua. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa lagi Bu. Sehat selalu Bunda. Pengambilan ini Bu Abi. Ya, ini Bu membalas.